Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, di antara sekian banyak sifat yang dimiliki oleh orang bertakwa, kriteria orang bertakwa, di antaranya yang terutama adalah sifat dermawan. Ada banyak hadis, ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan pada ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat sekalian, Allah menyebutkan di dalam surat ini, surat Ali Imran ayat 134, ciri pertama orang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Betapa pentingnya sifat dermawan itu. Jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat. Maka puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang dermawan. Mari kita perhatikan sama-sama mekanisme puasa. Selama sebulan penuh kita diwajibkan melalui perintah puasa untuk menahan diri makan dan minum di siang hari. Walaupun makanan itu makanan yang halal zatnya, milik kita secara sah, barangnya halal, kita beli dengan harta yang halal, kita boleh memakannya. Tetapi di bulan Ramadan kita tidak memakannya di siang hari. Dan yang menarik sahabat-sahabat, justru di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkannya, untuk memberikannya makanan pokok kita itu, yang kemarin-kemarin kita kurangi itu untuk tidak kita makan di siang hari itu, kita berikan kepada orang-orang yang berhak, di antaranya adalah fakir dan miskin. Inilah pelajaran utama dari puasa Ramadan. Kita mengurangi apa yang menjadi milik kita itu, dan sebagian kita berikan kepada mereka yang berhak. Inilah sifat dermawan itu. Di antaranya, jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat, jangan pernah khawatir dengan memiliki sifat dermawan itu menjadikan hidup kita menjadi lebih sulit. Justru dermawan itu, sikap kita dermawan itu akan membantu kehidupan kita menjadi lebih mudah. Di dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna
fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa fa amma man a'ta, bersiapa yang suka memberi dan bertakwa dan percaya adanya balasan yang terbaik kata surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan jalan hidup yang mudah. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, wastagna, dan merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan balasan yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan jalan yang penuh dengan kesulitan. Sahabat-sahabat, sifat dermawan akan menolong diri kita. Sahabat, saya pernah mempunyai pengalaman yang menarik. Seorang sahabat saya, seorang pengusaha, punya beberapa puluh karyawan. Suatu ketika, dia ditelepon oleh seorang manajer di perusahaannya, manajer keuangannya. Manajer keuangan itu mengabarkan bahwa kas di kantornya, uang yang ada di bank maupun yang uang cash tinggal 20 juta. Padahal seminggu lagi waktunya gajian. Maka total kebutuhan untuk gajian itu kurang lebih 400 juta. Uangnya hanya tinggal 20 juta. Maka kemudian sang direktur memerintahkan kepada direktur keuangannya itu, tagihan silahkan didatangi, di-push kepada perusahaan yang lain supaya segera membayar tagihan. Para manajer, beberapa orang manajer mengabarkan, tagihan sudah di-push kepada yang wajib membayarnya, perusahaan-perusahaan yang wajib membayar ke mereka, tetapi tidak ada yang membayar. Maka akhirnya direktur utama, sahabat saya itu bilang, uang itu silahkan ditransfer ke rekening saya. Apa yang dilakukan sahabat-sahabat sekalian? Uang yang tinggal 20 juta itu kemudian ditransfer ke rekening salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Maka tidak ada lagi uang di perusahaannya. Sahabat-sahabat, apa yang terjadi? Tepat ketika waktu gajian tiba, tiba-tiba saja klien-klien perusahaan-perusahaan yang punya kewajiban itu mentransfer kewajiban mereka, dan semua karyawan perusahaan itu akhirnya bisa gajian. Uang yang 20 juta yang kemarin tidak cukup itu kemudian diberikan kepada pondok pesantren, dan ternyata itulah jalan untuk datangnya rezeki yang menolong mereka. Maka sahabat, jangan pernah khawatir menjadi orang yang dermawan. Hindari sikap pelit, karena Allah berjanji, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa dan percaya adanya balasan yang terbaik, maka akan kami berikan jalan hidup yang penuh dengan kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna, siapa yang pelit dan merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya adanya balasan yang terbaik atau surga, maka akan kami berikan jalan hidup yang penuh kesulitan. Mudah-mudahan puasa tahun ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang suka memberi, pribadi yang dermawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.